Tentu saja aku juga punya rahasia. Apakah Anda diizinkan masuk tetapi saya tidak? Jika Anda memiliki kekuatan, Anda bisa mendapatkan bagian dari kue, kata Chen Sisi. Mendengar itu, Sugesu melirik Chen Sisi, dan tiba-tiba tertawa. Sepertinya Anda juga tahu sedikit tentang tempat ini. Harta karun api surgawi yang mulia ini tidak sepele, terutama di aula ini. Jika perhitungannya benar, seharusnya ada Vena suci guru suci di sini. Itu harus dalam batasan di belakang Anda. Sayangnya, Anda seharusnya tidak dapat membuka batasan ini. Apakah kamu menginginkannya? Ucap semua orang dapat merasakan batasan di belakang Chen Sisi, dan ada napas besar yang melonjak di dalamnya, mengandung kekuatan luar biasa. Ya, saya menemukan Vena suci guru suci ini terlebih dahulu. Mengapa? Apakah Anda ingin mengambilnya? Jawab Chen Sisi berkata dengan dingin. Dia juga karakter yang kuat. Lancang. Seorang tuan mencibir. Seorang wanita dengan asal yang tidak diketahui. Kamu begitu berani. Mundur dengan cepat, dan selamatkan hidupmu. Jika tidak konsekuensinya akan menjadi bencana. Pada saat ini, Dong Huang Jue melangkah keluar, dan menghentikan Sugesu untuk berbicara. Saudara Zuge, Anda masih terlalu baik. Sekarang setelah Anda tahu bahwa Vena suci guru suci berada di bawah pengekangan di belakang orang ini, Anda masih harus berbicara dengannya. Omong kosong apa? Asal-usul orang ini tidak diketahui, dan sekarang saya curiga bahwa cewek ini adalah mata-mata iblis, jadi lebih baik membunuhnya secara langsung. Setelah itu, mereka bergegas menuju Chen Sisi, dan meraih Chen Sisi dengan satu cakar. Pada saat yang sama, master-master lain dari alam surga barat juga terbang dan langsung menyegel ruang di sisi lain. Ini tidak memberi Chen Sisi kemungkinan untuk melarikan diri. Selain itu, Dong Huang Jue dan Sugesu mengguncang tubuh mereka, dan berjalan menuju batasan, tampaknya mencoba membuka batasan dan mencari pembuluh darah suci di dalamnya. Siapa yang berani memindahkan larangan, pasti menemukan kematian. Teriak Chen Sisi tiba-tiba menjadi dingin. Di tubuh Chen Sisi, napas yang mengerikan tiba-tiba pecah, dengan benang hitam di kepalanya naik ke langit. Chen Sisi sudah mendengar dari nada orang-orang ini. Orang-orang ini sama sekali bukan orang baik, mereka harus dibunuh. Dia mengguncang tubuhnya, dan tidak mundur tetapi bergerak maju. Dia langsung membunuh dua tuan yang bergegas ke arahnya. Cara ilusi di tubuhnya tiba-tiba berputar. Napas dingin membuatnya seperti dewa pembunuh, dan tiba-tiba datang ke mereka berdua. Dengan dua teriakan, mereka diledakkan di udara oleh dua pukulan Chen Sisi. Semua orang tampak sangat terkejut, dan mereka tidak dapat membayangkan bahwa seorang wanita yang sebelumnya terlihat tidak berbahaya, tiba-tiba menembak, dan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Beraninya membunuh Tian Jiaoku di alam surga barat, kamu mencari kematian. Di sisi Dong Huang Jue, seorang lelaki tua meraung. Orang tua ini sudah melangkah ke ranah penguasa puncak. Dengan raungan, dia melangkah maju dan meninju. Tubuh lelaki tua itu membengkak, seolah-olah meniupkan udara. Langkah kakinya dengan keras diinjak-injak di tanah, dan dia memukul Chen Sisi dengan kepalan tangan. Mata Chen Sisi dingin, dia tidak menghindar sama sekali, dan dia meninju lagi dan menghancurkannya dengan keras. Kedua pukulan itu bertabrakan di udara, dan lelaki tua itu mengeluarkan teriakan yang keras. Mata, hidung, dan telinganya, sepertinya telah hancur oleh pukulan Chen Sisi. Mereka yang mengikuti Dong Huang Jue semua adalah penguasa, tetapi mereka tidak bisa melawan Chen Sisi untuk satu putaran. Tiba-tiba, di langit barat dan selatan, beberapa tuan dipenggal oleh Chen Sisi dan berubah menjadi daging dan darah. Di antara mereka, bahkan ada seorang master yang dekat dengan puncak penguasa, yang juga jatuh di tempat. Chen Sisi menyingsingkan lengan bajunya, memadatkan semua daging dan darah ini, dan memurnikannya secara langsung. Itu sama sekali tidak sopan, dan seluruh tubuh berlama-lama dalam cahaya ajaib. Ini adalah napas seorang master di jalan ajaib, memberi orang perasaan perih dalam penyihir.
Apalagi wajah Chen Sisi mulai berubah, dan dia berubah menjadi sentuhan pesona, sentuhan arogansi dingin, dan sentuhan kekuatan luar biasa, yang mengejutkan semua orang. Siapa wanita ini? Dia sangat kuat. Bahkan Dong Huang Jue dan Su Gesu terkejut. Bola hitam mulai muncul, berubah menjadi kepalan mahakarya, dan langsung mengenainya. Chen Sisi berkedip, dan teknik tinju tak tertandingi Dong Huang ini telah meledak di depannya. Keempat karakter inilah yang menjadi nama teknik tinju ini. Begitu ditampilkan, Chen Sisi segera merasa bahwa dia ditolak oleh kekuatan langit dan bumi, dan kekuatan menelan meresap, terutama kekuatan bola hitam yang dibentuk oleh Dong Huang Jue. Ini layak menjadi arogan teratas di alam surga barat, tidak lebih lemah dari keberadaan Yao Huming. Ini adalah kekuatan melahap. Anak ini benar-benar dapat menguasai kekuatan supernatural seperti itu. Ucap Chen Sisi, matanya berubah, tetapi pikirannya tetap bergeming. Dia meraung dan meninju, tubuhnya berubah, dan kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya beredar di tubuhnya. Kedua kekuatan bertabrakan, dan medan kekuatan melahap yang mengerikan tiba-tiba runtuh, menyebabkan tubuh Dong Huang Jue bergetar. Kekuatan sihir ilusi. Kekuatan sihir apa ini? Ucap Dong Huang Jue tampak terkejut, jelas dia tidak mengharapkan tekniknya sendiri. Tinju menelan, tidak menjatuhkan wanita itu, kekuatan sihir lawan sebenarnya menolak tekniknya sendiri. Dari sekte mana kamu? Murid dari kekuatan mana? Sekte setan naga dari alam surga barat. Lembah iblis abadi dari alam surga utara. Atau gunung api penyucian dari alam surga timur. Saya juga mendengar bahwa tidak ada kekuatan sihir seperti ini. Ucap Dong Huang Jue terguncang, dan gas menelan yang sangat kental terpancar dari tubuhnya. 3 bola hitam berlama-lama di sekitar tubuhnya, dan seluruh orang menjadi lebih jahat, seperti iblis. Ketiga bola hitam ini mengelilingi tubuhnya. Dia berdiri di tengah. Tiba-tiba, aura pembunuh yang dingin keluar. Dengan jentikan jarinya, itu segera berubah menjadi cahaya hitam yang mengepul, dan 3 bola hitam berubah menjadi 3 naga hitam yang mengaum ke arah Chen Sisi. Kulit Chen Sisi berubah. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa kekosongan di sekitarnya telah membeku. 3 naga gelap itu bisa menyegel kekosongan dan memenjarakan segalanya. Dalam sekejap, Chen Sisi merasa seperti mandek. Tidak bagus, cara sihir. Ekspresi Chen Sisi serius, dan di matanya, jejak pesona memenuhi matanya. Pada saat yang sama, kekuatan iblis magis di tubuhnya menjadi semakin kuat, dan aura darah liar yang mirip dengan ras monster dipenuhi. Ini adalah kekuatan magis klan monster yang diajarkan oleh rubah peri berekor 9. Serangan naga hitam yang memenjarakan kekosongan tiba-tiba dilonggarkan. Chen Sisi mengikuti kesempatan itu dan melesat keluar seperti kilat. Dong Huang Jue benar-benar terkejut kali ini. Lawan mampu menghindarinya. Orang yang menyelesaikan ini pastilah sosok Tian Jiao terbaik di dunia. Sekarang giliranku. Seni pesona. Pupil mata Chen Sisi berputar, dan segera, napas pesona yang tak terlihat meresap. Dong Huang Jue merasa pikirannya tenggelam, keenam inderanya menghilang, dan seluruh sosok itu tampaknya telah jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Tidak baik, dia terkejut bahwa dia telah kehilangan persepsinya tentang dunia luar. Di sisi lain, Su Gesu yang masih menonton juga berubah warna. Ini adalah serangan pesona, tidak mungkin. Serangan pesona apa yang bisa memikat karakter seperti Dong Huang Jue? Jimat langit, aktifkan. Ucap Su Gesu yang awalnya hanya menonton pertunjukan dan tidak siap untuk campur tangan, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri. Jika Chen Sisi dibiarkan menyerang, Dong Huang Jue pasti akan terluka. Saudara Zuge, Anda dan saya akan bergandengan tangan dan langsung membunuhnya. Ucap Dong Huang Jue. Setelah kata-kata itu jatuh, Dong Huang Jue tiba-tiba dipenuhi dengan napas guru suci yang menakjubkan. Ini adalah teknik guru suci. Tembakan kedua master ini adalah pengetahuan unik mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk mengalahkan Chen Sisi dalam waktu singkat.
agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Selain itu, pada saat mereka berdua mengambil tindakan, para penguasa di tim surga barat dan selatan juga bergerak bersama. Ada lusinan master yang membentuk formasi besar, dan napas yang meletus tidak lebih lemah dari seorang penguasa guru suci. Menyaksikan itu, Chen Sisi ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan jatuh ke dalam situasi putus asa seperti ini. Meskipun dia kuat, bagaimanapun juga dia hanyalah sosok Tian Jiao yang belum lama ini memasuki ranah penguasa mendiang sage surgawi. Basis kultivasinya bahkan tidak sebaik Dong Huang Juei dan Sugesu. Selama krisis ini, Chen Sisi tidak bisa mengurus terlalu banyak. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan yang diwarisi dari pendahulu rubah peri berekor 9 di tubuhnya. Pada saat berikutnya, Chen Sisi berubah, dan seluruh dirinya menjadi sangat mulia. Napas di tubuhnya langsung naik. Kekuatan itu menyapu dalam sekejap. Semua orang hanya merasa bahwa mereka terjebak dalam keadaan kabur. Tapi Dong Huang Juei dan Sugesu adalah tokoh Tian Jiao. Dalam sekejap, mereka terbangun dan melihat serangan sihir Chen Sisi yang sudah datang kepada mereka. Raungan yang mengguncang bumi bergema, dan mereka berdua mundur, ketakutan dan marah. Chen Sisi balik memutar tubuh menawan alaminya dan berjalan dalam kehampaan. Di belakangnya, rubah peri berekor 9 yang berkabut muncul. Kemanapun dia pergi, itu menjadi wilayahnya. Siapapun yang dilihat Chen Sisi akan tenggelam dalam ilusi. Sial, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bertarung melawan kita semua? Teriak Dong Huang Jue memiliki tatapan dingin. Arogan tak tertandingi ini tidak bisa mentolerir kenyataan, bahwa begitu banyak orang ditentang oleh seorang wanita kecil. Kemudian niat membunuhnya diringkas menjadi dewa pembunuh gelap yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Di samping itu, kali ini Chen Sisi tidak main-main lagi, tetapi langsung menggunakan teknik pesona untuk menghindari serangan Dong Huang Juei. Tidak peduli bagaimana Dong Huang Juei menyerang, selama dia tidak bisa menahan teknik pesona Chen Sisi tidak akan terluka sama sekali. Sugesu menatap Chen Sisi dalam-dalam. Pesona Chen Sisi terlalu kuat, dan Dong Huang Juei bahkan tidak bisa membunuh lawan. Namun, Sugesu juga bertanya-tanya, apakah yang ada dalam larangan ini hingga menyebabkan wanita ini bertarung dengan sangat kuat. Dan tepat ketika Sugesu juga bersiap untuk melakukannya, tiba-tiba, ada raungan dari luar aula, dan kemudian, serangkaian master terbang masuk. Hah, ada begitu banyak master umat manusia. Aura Vena suci yang kuat, tempat apa ini? Ucap pemimpinnya, itu adalah Pangeran Jinwu, pangeran dari makam kekaisaran ras iblis. Ketika dia menyapu pandangannya, dia juga merasakan napas Chen Sisi. Sehingga dia juga terkejut. Gadis ras manusia ini sebenarnya memiliki aura ras monster mereka. Pangeran Gagak Emas, sepertinya di dalam batasan itu, pasti ada harta di dalamnya. Ucap seorang master iblis berkata dengan suara yang dalam. Ya, Tuan Gagak Emas, manusia di sini tampaknya telah mengatur formasi. Aneh, jika ada harta karun di sini, mengapa mereka tidak mengambil harta karun itu? Hah, wanita itu, dia memiliki aura ras monster kita, aneh, tapi dia jelas adalah manusia, dan posisinya, tepat di depan formasi. Apakah itu untuk mencegah master ras manusia lainnya bersaing memperebutkan harta karun itu? Hei, kamu terlalu banyak berpikir. Apakah mungkin wanita ini mampu mencegah begitu banyak master manusia lainnya menjarah harta itu? Apakah kalian bercanda? Apakah Anda tidak melihat dua tuan manusia ini? Nafas mereka begitu kuat sehingga mereka pasti merupakan arogansi tertinggi umat manusia. Memangnya siapa wanita ini? Bisakah satu orang melawan banyak musuh? Ucap banyak raja monster berbicara dan berkata, diamlah, kamu bisa melihat hal yang begitu jelas, tidakkah kamu melihat pangeran ini? Ucap Pangeran Jinwu berkata dengan marah. Kemunculan Pangeran Gagak Emas juga membuat Dong Huang Juei dan hati mereka tenggelam.
Ini jelas sekelompok master monster, terutama Pangeran Gagak Emas terkemuka, dengan matahari dan api yang terkendali dan menakjubkan, memberi mereka kejutan yang kuat. Dong Huang Jue melirik Chen Sisi dengan kejam. Jika bukan karena Chen Sisi, kelompok mereka pasti sudah merebut Saint Vance Saint Master di dalam formasi itu. Sehingga tidak ada peluang bagi Master Klan Monster ini. Dan setelah munculnya Pangeran Gagak Emas, banyak Master muncul di aula satu demi satu, semuanya berkumpul di sini, ada manusia dan monster. Kemudian aura menakutkan lainnya juga muncul, dan sekelompok Master Iblis juga berdatangan. Itu adalah Raja Iblis kecil dari 10.000 pegunungan iblis. Ucap Pangeran Gagak Emas melihat pendatang yang baru saja masuk, matanya memancarkan cahaya dingin, dan aura pembunuh di tubuhnya tiba-tiba menyebar. Pangeran Gagak Emas, aku tidak menyangka kamu juga ada di sini. Mengapa ada suasana iblis di sini sebelumnya? Mungkinkah Anda melawan ras manusia ini? Ucap The Little Demon King yang adalah seorang pemuda dengan momentum yang luar biasa. Juga ada pola aneh emas di tengah alisnya. Sekilas, tatapan dia jatuh pada Chen Sisi dengan ekspresi terkejut dan berkata, "Klan Peri Tongtian." Gumamnya merasakan aura klan rubah dari Chen Sisi. Akan tetapi seluruh pribadi Chen Sisi sama sekali tidak seperti monster, itu jelas-jelas ras manusia. Namun bagaimana mungkin ras manusia mendapat warisan dari keluarga peri rubah? Tanpa berpikir panjang lagi dia berkata, "Siapa yang mulia? Mengapa yang mulia memiliki warisan peri rubah Tongtianze?" Ucap Raja Iblis kecil mengerutkan kening. Klan peri rubah Tongtianze adalah ras teratas di klan monsterku, dan jarang memiliki hubungan dengan ras manusia. Kami bahkan membenci manusia, terutama setelah patriark klan rubah di zaman kuno jatuh cinta dengan master klan manusia. Dia memisahkan diri dari klan rubah, dan bahkan menarik kebencian klan rubah. Pada tahun-tahun ini, hampir tidak ada klan rubah yang muncul dunia ini. Lalu siapakah kamu ini? Ucap Raja Iblis kecil. Berbicara tentang ini, wajah berubah, dan dia memikirkan kemungkinan yang sangat mengejutkan. Seraya berkata, "Mungkinkah Anda adalah keturunan Master Rubah Peri Ekor 9 dengan ras manusia yang mengkhianati klan Peri Rubah saat itu?" Tanpa diduga, klan Peri Rubah masih memiliki keturunan di luar sana. Saat ini Anda dikepung oleh ras manusia ini sebelumnya. Raja Iblis ini punya saran, jika kamu mau berlindung di Raja Iblis kecil ini, dan menjadi pelayan Raja Iblis ini, maka Raja Iblis ini akan memenggal ras manusia ini untukmu. Ucap Raja Iblis kecil menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan. Chen Sisi saat ini masih terdiam. Di samping, Pangeran Jinwu juga memandang Chen Sisi dengan cahaya keemasan di matanya, dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, saya dari Iblis Makam Kekaisaran, dan klan kita selalu berada di sumur yang sama. Jika Anda bersedia mengikuti klan Makam Kekaisaran saya, bahkan jika Anda adalah ras manusia, maka saya bersedia menerimanya." Setelah mendengar ini, ekspresi Sugesu dan Dong Huang Jue berubah. Tanpa diduga, aura ras iblis di tubuh Chen Sisi bisa membuat orang-orang dari ras iblis menganggapnya teman. Hahaha, klan peri rubah seperti apa? Tanpa diduga, wanita di sebelah saudara Qin Chen memiliki identitas seperti itu, saya cukup kagum. Tiba-tiba, tawa keras terdengar, dan segera di aula, Yao Wuming dan sekelompok master mendarat bersama. Dong Huang Jue dan yang lainnya menoleh satu demi satu, dan mata mereka meledak dengan cahaya dingin.